Di antara lembaran sejarah yang memudar dan manuskrip yang terpecah oleh waktu, terdapat satu kisah yang selalu bergetar di dalam hati manusia, kisah Yusuf dan Zulaikha. Sebuah kisah yang sering dianggap tentang cinta, godaan, dan ketampanan yang memukau. Tetapi apakah itu seluruh kebenarannya? Mengapa sejumlah dokumen kuno dari Mesir dan Persia menggambarkan peristiwa ini sebagai titik balik yang mengubah arah spiritual sebuah kerajaan? Ada fragmen papirus yang menyebut bahwa Zulaikha telah melihat wajah Yusuf jauh sebelum mereka bertemu secara fisik melalui mimpi yang diduga bersumber dari cahaya hikmah, suatu pancaran spiritual yang hanya dimiliki oleh para nabi. Jika benar, apakah cinta itu sekadar perasaan manusia ataukah ia lahir dari sebuah panggilan takdir yang tidak bisa ia hindari? Dan mengapa beberapa simbol kuno yang ditemukan di dinding istana tampak sengaja disembunyikan, seolah menutup lapisan gelap yang tidak boleh tersentuh? Di balik kisah yang dikenal masyarakat, ada pertanyaan yang mengusik. Bagaimana jika cerita Yusuf dan Zulaikha bukan sekadar legenda moral, tetapi sebuah peristiwa yang menyimpan kekuatan spiritual kuno yang apabila disingkap dapat mengguncang pemahaman kita tentang cinta, godaan dan takdir? Inilah perjalanan menuju kisah yang lebih dalam, lebih gelap dan lebih menggetarkan. Bayangan takdir yang muncul dari mimpi. Zulaikha, putri bangsawan yang hidup dalam kemegahan Mesir kuno, mulai dihantui oleh mimpi yang sama berulang kali. Di dalam cahaya lembut itu, tampak seorang pemuda dengan wajah setenang air sungai Nil, namun memancarkan cahaya yang tak dimiliki manusia biasa. Setiap kali ia terbangun, detak jantungnya seakan menggemakkan pesan yang tidak ia mengerti. Baginya, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, ia terasa seperti panggilan. Di sisi lain, Yusuf hidup dalam perjalanan takdir yang terjal. Dijual sebagai budak, ia dibawa ke istana Mesir dengan langkah yang tidak ia pilih. Namun justru di sanalah takdirnya dirajut. Wajahnya, ketenangannya, dan auranya yang suci mulai menarik perhatian banyak orang. Meski ia tidak pernah mencari sorotan, istana perlahan mulai merasakan keberadaan cahaya yang tak terlihat, seakan Yusuf membawa angin dari dunia lain. Zulaikha semakin gelisah. Ia mengirim penasihat dan penafsir mimpi untuk mencari arti dari penglihatan itu. Namun tidak ada satu pun yang mampu menjawab dengan pasti. Sementara itu, rumor di istana mulai menyebar tentang seorang pemuda asing yang wajahnya memancarkan daya tarik luar biasa. Zulaikha tanpa sadar semakin mendekati takdir yang telah menunggunya. Pertemuan pertama mereka terjadi tanpa rencana, seolah langit sendiri mengatur langkah-langkah mereka. Ketika mata Zulaikha bertemu dengan mata Yusuf untuk pertama kalinya, ia merasa seakan telah bertemu seseorang yang ia kenal sejak berabad-abad lalu. Tetapi Yusuf hanya menunduk, membiarkan takdir mengalir tanpa menantang, tanpa mengundang. Istana godaan dan bisikan yang tidak terlihat. Zulaikha mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya. Ia mencoba menyangkalnya, namun hatinya menolak. Setiap langkah Yusuf melewati lorong-lorong istana, cahaya di sekitarnya seakan mengubah udara. Para pelayan membicarakannya dalam bisikan, menyebut bahwa ketampanannya tidak mirip manusia pada umumnya, melainkan seperti makhluk cahaya yang diturunkan dari langit. Namun ada hal yang lebih aneh dari sekadar ketertarikan duniawi. Segel-segel kuno di dinding kamar Zulaikha, ukiran Mesir, yang biasanya hanya muncul dalam ritual spiritual kuil matahari, mulai memantulkan bayangan samar. Seolah simbol-simbol itu merespons getaran perasaannya. Apakah cinta ini benar-benar miliknya, atau ada kekuatan lama yang ikut terbangun? Yusuf meski muda sangat menyadari kegelisahan sang majikan. Ia merasa ada badai batin yang bergerak di balik senyum Zulaikha. Ia juga merasakan energi asing di istana, energi yang tidak sejalan dengan cahaya yang dia bawa. Namun ia tetap memilih diam, menjaga ketakwaan dan keteguhan yang telah membentuk dirinya sejak kecil. Beberapa istri pejabat tinggi Mesir mulai memperhatikan perubahan Zulaikha. Mereka melihat bagaimana tatapannya sering melayang, bagaimana langkahnya tampak tidak stabil, sebagian mencibir, sebagian khawatir. Namun tidak ada yang benar-benar memahami bahwa Zulaikha tidak sedang jatuh cinta. Ia sedang jatuh ke dalam sebuah takdir yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri.
Hari ketika pintu itu ditutup, hari yang menjadi legenda itu pun tiba. Zulaikha menutup pintu kamarnya dengan tangan bergetar, bukan hanya oleh keinginan, tetapi oleh ketakutan. Ia merasa dikejar sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika ia memanggil Yusuf, suara itu bukan lagi suara seorang wanita, melainkan suara seseorang yang terperangkap dalam badai batinnya sendiri. Yusuf melihat ketegangan itu. Ia melihat bukan seorang perempuan yang menggoda, melainkan seorang jiwa yang terbakar oleh kekuatan yang tidak mampu ia kendalikan. Dan ketika Zulaikha meraih jubahnya, Yusuf hanya bisa memilih satu jalan, melarikan diri menuju pintu, menuju cahaya. Peristiwa itu tercatat dalam kitab suci sebagai ujian keteguhan, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam terjadi pada hari itu. Saat jubah Yusuf robek, ukiran-ukiran kuno di dinding kamar Zulaikha tiba-tiba bergetar. Para penjaga di luar kamar bersumpah mendengar suara seperti desir angin kuat yang datang entah dari mana, seolah kamar itu menjadi titik pecahnya dua kekuatan, cahaya yang dibawa Yusuf dan bayangan yang menjerat Zulaikha selama bertahun-tahun. Ketika pintu dibuka, kenyataan tidak lagi memihak siapapun. Suara-suara fitnah mulai bergema. Para wanita bangsawan yang sebelumnya mencibir Zulaikha kini gemetar ketika melihat wajah Yusuf begitu memukau hingga mereka tanpa sadar melukai tangan mereka sendiri. Namun Zulaikha tetap berdiri sendiri, hancur oleh cintanya, hancur oleh dirinya, penjara mimpi dan cahaya dari langit. Yusuf akhirnya dilemparkan ke penjara, bukan karena ia bersalah, tetapi karena kekuasaan memiliki wajah yang kejam. Di balik jeruji besi itu, Yusuf menemukan keheningan yang lebih dalam daripada istana. Penjara itu menjadi ruang pembelajaran, ruang pencerahan. Cahaya yang dulu hanya memancar dari wajahnya kini tumbuh dalam hatinya. Para tahanan mulai melihat sesuatu yang aneh. Setiap kali Yusuf duduk, cahaya lembut seperti menyelubunginya. Ketika ia menafsirkan mimpi mereka, kata-katanya tidak sekadar jawaban, melainkan seakan membuka tabir di balik dunia yang tidak terlihat. Mereka mulai menyadari bahwa Yusuf bukan sekadar pemuda tampan, ia adalah seseorang yang membawa amanah dari langit. Sementara itu di istana, Zulaikha semakin hancur oleh penyesalan. Ia tidak lagi bisa tidur. Mimpi-mimpi yang dahulu mempertemukannya dengan Yusuf kini berubah menjadi mimpi tentang kegelapan. Para penafsir mimpi menolaknya. Mereka takut karena apa yang mengelilingi Zulaikha bukan lagi sekadar perasaan, melainkan energi yang lebih tua. Dan di luar segala kekacauan itu, sebuah tanda muncul. Mimpi Raja Mesir, mimpi yang akan mengubah segalanya. Mimpi yang kelak hanya bisa ditafsirkan oleh satu orang, Yusuf. Mimpi yang akan membuka pintu takdir dan mengembalikan cahaya yang telah lama hilang. Bangkitnya Yusuf dan kehancuran jiwa Zulaikha. Setelah menafsirkan mimpi raja, Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi pembesar kerajaan. Istana menyambutnya bagaikan seseorang yang turun dari matahari. Para pejabat hormat, para pelayan tunduk. Tapi bagi Yusuf, semua itu bukan kehormatan, melainkan amanah yang berat. Zulaikha mendengar kabar itu dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa cemburu. Ia justru merasa hancur karena menyadari bagaimana ia pernah menjadi badai yang menguji seorang manusia pilihan. Ia berjalan dalam kesunyian, wajahnya meredup, langkahnya gontai. Beberapa pelayan bahkan mengatakan ia tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Di sudut kamar Zulaikha, simbol-simbol kuno itu kini telah pudar. Seolah energi gelap yang selama ini membara telah kehilangan kekuatannya. Atau mungkin ia telah memperoleh apa yang ia inginkan, kehancuran total seorang wanita yang pernah melawan cahaya. Yusuf kembali melintasi tempat-tempat yang dulu menyaksikan penderitaannya. Namun ia tidak menyimpan dendam. Ia justru membawa ketenangan dan keadilan. Dunia seakan berubah dari kegelapan menuju terang. Tetapi takdirnya dengan Zulaikha belum selesai. Pertemuan kembali yang menggetarkan. Setelah bertahun-tahun, Yusuf dan Zulaikha kembali dipertemukan. Namun kali ini bukan dalam keadaan yang sama. Zulaikha telah jatuh miskin, kehilangan martabat, kehilangan kecantikan, kehilangan segalanya. Ia menjadi sosok yang tidak dikenali oleh para wanita Mesir yang dulu mencibirnya. Ketika ia berdiri di hadapan Yusuf, ia menangis tanpa suara.
tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan perasaannya. Penyesalan, cinta, kehancuran, dan kerinduan yang pecah menjadi satu. Yusuf melihat wanita itu bukan sebagai orang yang pernah menjeratnya, tetapi sebagai manusia yang melewati ujian berat. Ia mengangkat wajah Zulaikha dengan lembut. Cahaya yang dulu ia bawa kini memancar begitu kuat hingga seakan memenuhi ruangan. Zulaikha merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia akhirnya memahami bahwa cinta sejatinya bukanlah kepemilikan, tetapi penyerahan diri kepada takdir. Beberapa manuskrip kuno menyebut bahwa saat Yusuf memaafkannya, Zulaikha merasakan beban puluhan tahun hilang dari dadanya. Dan pada saat itu, dunia seakan berhenti, seakan langit menyaksikan penyatuan dua takdir yang telah terpisah begitu lama. Penebusan dan cinta yang disempurnakan. Zulaikha akhirnya menikah dengan Yusuf. Namun pernikahan itu bukan pernikahan yang didasari oleh hasrat duniawi. Ia adalah penyatuan dua jiwa yang telah diuji oleh waktu, takdir, dan kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Dalam rumah tangga itu, Zulaikha menemukan ketenangan yang tidak pernah ia kenal. Kecantikannya kembali, bukan kecantikan fisik tetapi kecantikan jiwa. Sebagian penulis kuno mengatakan bahwa cahaya Yusuf mengubah wajah Zulaikha, membuatnya tampak bersinar meski usianya telah menua. Ia hidup dalam ketenangan yang luar biasa, bagaikan seseorang yang telah kembali dari tepi jurang gelap. Yusuf melanjutkan amanahnya sebagai pemimpin Mesir dengan bijaksana. Ia membawa kedamaian selama bertahun-tahun menjadi cahaya bagi rakyatnya, dan Zulaikha di sampingnya menjadi saksi perjalanan spiritual yang tidak dapat dilupakan, perjalanan yang dimulai dari sebuah mimpi dan berakhir pada ketenangan abadi. Namun kisah ini menyisakan satu pertanyaan. Apakah cinta Zulaikha kepada Yusuf adalah cinta manusia? Ataukah ia bagian dari rencana langit yang jauh lebih luas? Dan mengapa mimpi itu datang kepadanya, bukan kepada orang lain? Hingga hari ini, para sejarawan tidak pernah menemukan jawabannya. Yang pasti, kisah ini tidak hanya hidup dalam kitab suci, tetapi juga dalam batin manusia yang selalu mencari cahaya dalam gelapnya takdir.